Selamat datang para Logikers. Di dunia yang penuh dengan dilema, kita akan selalu mencari jawaban. Dan jika kamu suka tantangan berpikir, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Mungkin kebanyakan dari Logiker sudah tahu berita 5 orang ditangkap polisi di sebuah rumah kontrakan. Kejahatan mereka menipu bandar judi online. Apa saja yang akan kita bahas pada video ini? Pembahasan pertama adalah benturan logika hukum dan moral. Fakta tentang kasus ini, apa yang akan terjadi pada dunia perjudolan di Indonesia selanjutnya. Pertama, benturan logika hukum dan moral. Berita tersebut memicu berbagai reaksi publik, mempertanyakan alasan penangkapan sedangkan pelaku hanya menipu bandar yang jelas sudah merugikan banyak pihak. Tapi secara hukum, pelaku memanglah bersalah. Mungkin ada dari saudara-saudara yang tidak setuju dengan itu, tapi itulah faktanya. Jadi, siapa yang benar? Di satu sisi, para pelaku menargetkan penjahat, tapi di sisi lain, tindakan mereka tetap ilegal. Kasus ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal apa yang kita rasa adil. Dan disinilah konflik dalam pikiran terjadi. Kalau kita pakai logika hukum, jawabannya sebenarnya jelas. Hukum harus adil, konsisten, dan tidak pandang bulu. Walaupun kenyataannya di negara Konoha tidak setegas itu, malah tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Ini seperti prinsip yang dijelaskan oleh para ahli hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang harus berlaku untuk semua orang, tanpa melihat siapa korbannya. Kalau kita mulai membenarkan satu kejahatan karena targetnya adalah orang yang juga bersalah, maka sistem hukum kita akan runtuh. Menipu penipu, tetaplah penipuan. Mencuri dari pencuri, tetaplah pencurian. Dalam hukum, kejahatan tidak bisa saling meniadakan. Polisi menangkap mereka bukan untuk membela bandar, melainkan untuk menegakkan hukum yang melarang penipuan dan perjudian. Ya, walau ini tetap tidak bisa diterima secara mentah-mentah. Siapa tahu sesuatu yang lain di balik itu berdasarkan spekulasi masyarakat. Kalau saya sendiri, tetap tidak percaya begitu saja, karena bahkan sistem keamanan komputer yang memakai Zero Trust pun masih aja kebobolan dengan berbagai macam cara. Oke, lanjut ya. Di sisi lain, ada yang namanya logika moral. Logika ini tidak buta. Ia melihat konteks dan siapa yang paling dirugikan. Masyarakat sering merasa puas saat melihat penjahat kena batunya. Ini yang disebut ahli filsafat sebagai poetic justice. Dari kacamata moral, 5 orang ini adalah David yang berani melawan Goliat, bandar judi yang jauh lebih besar dan merugikan. Mereka dipandang sebagai Robin Hood modern yang berhasil mengambil kembali, meskipun dengan cara curang, dari penjahat. Publik melihat bahwa hukum terasa tidak adil. Mengapa aparat begitu cepat menangkap Robin Hood ini, sementara raksasa yang sebenarnya masih terus merajalela? Nah, disinilah benturannya terjadi. Hukum menuntut kepastian, konsistensi, dan ketidakpihakan. Moral menuntut rasa keadilan yang memuaskan hati dan mempertimbangkan konteks. Kalau penegak hukum terlalu memihak moral publik, dia beresiko membuka pintu untuk tindakan main hakim sendiri. Tapi kalau dia hanya berpedang pada aturan, dia bisa terlihat tidak sensitif terhadap keadilan yang dirasakan masyarakat. Kasus ini memaksa kita untuk merenung. Apakah hukum seharusnya selalu kaku atau harus fleksibel demi keadilan yang lebih besar? Di Indonesia sendiri, hukum bisa fleksibel terhadap satu kasus dan malah kaku di kasus lain. Perkara kecil bisa diproses sangat cepat dan tegas. Perkara besar bisa berlarut-larut atau fleksibel untuk pihak tertentu. Akibatnya, fleksibilitas hukum kadang menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaan, bukan murni demi keadilan. Oke, sekarang kita masuk ke fakta kasusnya. Pelaku mengakali sistem dengan memanfaatkan promosi situs judol, di mana situs judol memberikan kemenangan terhadap akun-akun baru. Ini memang trik dasar judol untuk membangun candu bagi para pemainnya. Diberi kemenangan dulu, lalu pemain main lagi, lalu kalah dan main lagi dengan keyakinan abis ini pasti menang. Ternyata kalah dan main lagi dengan modal yang lebih besar, lalu diberi kemenangan yang sebenarnya belum cukup untuk menutupi modal awal. Begitu seterusnya dan jadi lingkaran setan. Namun, para pelaku ini pintar dengan membuat banyak akun baru.
Tapi kasus ini tidak hanya tentang penipuan judol. Pelaku juga bersalah karena juga melakukan perjudian. Dan menurut saya ada indikasi penyalahgunaan data untuk membuat akun baru. Karena tidak mungkin rasanya hanya membuat username dan password baru. Pelaku menggunakan banyak nomor telepon untuk mendaftar. Dan tentunya nomor tersebut wajib diregistrasi menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga berdasarkan Permen Kominfo nomor 14 tahun 2017 dan maksimal untuk satu NIK hanya 3 kali registrasi atau 3 nomor seluler berbeda. Sudah bisa dipastikan nomor yang dipakai adalah nomor yang diregistrasi dengan identitas orang lain. Ya, Logikers pasti sudah tahu kalau data kita kebanyakan sudah bocor di mana-mana. Kalau Logikers mau nanti kita bahas di video lain tentang seberapa parah kebocoran data kita yang bisa bikin Logikers gak bisa tidur. Oke, lanjut ya. Polisi melakukan penangkapan atas laporan warga yang curiga dengan aktivitas di kontrakan tersebut. Lalu polisi mengirim intel dan ternyata mereka melakukan aktivitas perjudian. Namun masyarakat mempertanyakan siapa yang lapor, benar warga atau malah bandar. Polda YJ menegaskan bahwa bukan bandar yang lapor. Hingga kini proses investigasi masih berlangsung. Oke, sekarang apa yang akan terjadi selanjutnya pada dunia perjudolan di Indonesia? Secara langsung atau tidak langsung, kasus ini telah mengiklankan judol, di mana para pemain pasti akan mencoba hal serupa dengan membuat akun baru, atau yang belum main malah tergiur karena tahu akun baru pasti menang. Di sisi lain, bandar judol juga bukan orang bodoh, pasti mereka tahu itu akan terjadi. Mungkin bisa saja mereka tidak memberikan kemenangan lagi seperti itu, atau mereka membuat sistemnya lebih canggih. Dan orang yang tidak berpikir sampai situ malah terjebak dalam lingkaran setan judol. Yang awalnya mereka yakin menang karena akun baru, ternyata kalah dan coba lagi dengan harapan menang, tapi kalah lagi. Jadi implikasinya ada dua kemungkinan. Pertama, judol akan bangkrut karena para pemain judol memakai cara itu. Tapi ini seperti mimpi di siang bolong, karena orang di balik judol pasti orang pintar. Yang kedua, yang sudah pasti intensitas kegiatan judol baik pemain baru atau yang lama pasti meningkat dan memperburuk masalah judol itu sendiri. Bagaimana menurut Logikers? Setuju nggak? Oke, sampai itu dulu pembahasan kita Logikers. Berikan pendapat Logikers di kolom komentar. Dan jika Logikers jadi penegak hukum, apa yang akan dilakukan? Pertanyaan seperti ini yang terus kita bahas di channel ini. Kasus-kasus yang membuat kita mempertanyakan sistem, moral, dan keadilan. Jika pembahasan seperti ini menarik, jangan lupa subscribe untuk bantu channel ini berkembang yang insya Allah bisa bermanfaat bagi